Abe, Berimba Kareba Komiu. Mudah-mudahan Anda selalu dalam kondisi sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyaksikan berita Sulawesi Tengah bersama saya, Della Rizka. Rangkaian informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Badan Pengawas Obat dan Makanan Palu menemukan sejumlah sampel makanan bergizi gratis tidak memenuhi syarat. Ratusan anak-anak dari sejumlah daerah di Sulawesi Tengah menjalani hitanan massal. Operasi pasar murah gencar dilakukan pemerintah Kota Palu untuk menjaga stabilitas harga. Kasus dugaan keracunan program makan bergizi gratis terjadi di sejumlah daerah di Sulawesi Tengah. Puluhan anak laporan dari Palu, Banggai hingga Parigi Motong diduga mengalami gejala mual dan pusing usai mengkonsumsi menu yang dibagikan dalam program ini. Untuk mengetahui penyebabnya, Dinas Kesehatan mengirim sejumlah sampel makanan ke Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu. BPOM menjelaskan mereka hanya melakukan uji sesuai permintaan dan hasilnya disampaikan kepada Dinas Kesehatan sebagai pihak yang berwenang menetapkan agen penyebab. Dari uji laboratorium ditemukan sejumlah sampel yang tidak memenuhi syarat. Pada olahan berbahan ikan diketahui kandungan histamin melebihi ambang batas. Sedangkan pada sampel ayam terdapat cemaran mikrobiologi. Ya, kalau yang kemarin hasil uji kami kan ada ikan tuh, itu yang kami temukan memang kadar histaminnya gitu ya, seperti itu sih. Makanya itu kita tahu agen penyebabnya, hasil ujinya kita hubungkan dengan gejalanya apa yang dialami, atau gejala apa yang dialami kita bisa tetapkan parameter apa yang mau kita uji, itu sih poinnya gitu. Dari situ, dari hasil uji tadi akhirnya ditetapkanlah oleh teman-teman Dinas Kesehatan apa sih penyebab KLB itu, terutama ikan tuna dan sebagainya itu kadar histaminnya. Kalau yang lain, misalnya kalau yang ayam, mikrobanya. Hingga kini, BPOM Palu telah menerima sampel dari 4 wilayah, masing-masing Anoa, Banggai, Boyoge di Palu, dan Parigi Motong yang baru masuk Jumat kemarin. Dari 4 sampel itu, 3 diantaranya sudah diuji dan keluar hasilnya. Selain menunggu hasil penyelidikan epidemiologi Dinas Kesehatan, makanan yang diduga menjadi sumber keracunan sudah ditarik dan diamankan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pangan tidak lagi terdistribusi ke masyarakat. Syahrul Syahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Ratusan warga memadati kantor Dewan Masjid Indonesia Sulawesi Tengah di Kota Palu Minggu pagi. Sejak pukul 8 pagi, mereka mengantar anak-anaknya untuk mengikuti hitanan massal gratis. Sebanyak 150 anak-anak dari berbagai daerah baik dari Kota Palu, Kabupaten Sigi hingga Parigi Motong. Mereka memanfaatkan momen pelayanan sunat gratis tersebut. Anak-anak tersebut berusia mulai 3 hingga 11 tahun. Proses hitanan dilaksanakan secara manual, melibatkan 17 tenaga medis dari Rumah Sehat Basnas Siti Masyita. Selesai dihitan, setiap anak mendapat obat pereda nyeri, antibiotik, serta bingkisan cemilan. Hitanan massal kali ini sudah seri ke-7 untuk program tahunan dari 2003 sampai 2025. Kita total anak untuk per 1 tahunnya adalah 1000 anak. 150 anak. 150 anak. Kita hanya melakukan persyaratan hanya kartu keluarga saja. Harapan kami dari Relawan Dewan Masjid Indonesia hanya ingin membantu meringankan beban-beban orang tua yang ingin melakukan hitan kepada anak-anaknya. Dan semoga dengan adanya kegiatan ini akan turut membantu orang-orang tua yang ingin anaknya hitan bisa mengurangi bebannya. Antusias warga terlihat dari ramainya peserta yang memanfaatkan program ini. Banyak orang tua mengaku terbantu karena bisa menghitankan anaknya tanpa mengeluarkan biaya besar. Kalau menurut saya sunatan massal ini bagus, Kak. Karena posisinya kayak kami orang tua yang memang
belum ada waktu untuk melakukan sunat, bisa terbantu dengan program ini gitu. Ini anaknya ada dua. Yang pertama umur 6 tahun, yang satunya itu baru mau jalan 5 tahun. Kalau untuk kegiatan ini kan 1000 anak untuk 2025. Kalau bisa untuk tahun depan ada lah. Lagi biar buat yang belum dapat untuk tahun ini, tahun depannya bisa dapat. Hitanan masal ini sudah menjadi program rutin dan dilaksanakan kali ke-7. Kegiatan sosial ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu di berbagai daerah. Syahul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Minat baca masyarakat Indonesia masih di bawah 1%. Kondisi ini juga terlihat di tingkat keluarga, di mana orang tua lebih banyak memberikan gadget kepada anak ketimbang membangun kebiasaan membaca bersama. Hal ini merupakan data UNESCO pada tahun 2024. Padahal pendidikan literasi sejak dini sangat dipengaruhi peran orang tua di rumah. Sebagai upaya menjawab persoalan itu, komunitas Ideketgil menggelar mini festival literasi keluarga 2025 di Aula Kantor Wali Kota Palu Jumat pagi. Kegiatan ini berlangsung sejak 27 September hingga 4 Oktober dengan berbagai kelas pelatihan untuk orang tua. Di antaranya kelas membaca nyaring, literasi kreatif hingga pameran media belajar dan dongeng anak. Oke, jadi untuk hari ini kelas pertama kami namanya kelas inspirasi orang tua. Itu pesertanya adalah orang tua, ada yang datang bersama pasangannya, jadi ada ayah dan ibu, ada orang tua, ada pegiat literasi anak. Nah, kami ingin mengembalikan kembali itu peran fungsi orang tua dalam membersamai anak di rumah, terkait juga budaya literasi dini. Melalui festival ini, orang tua didorong untuk kembali memerankan diri sebagai pendamping literasi di rumah. Komunitas Ideketgil merancang kurikulum pendidikan keluarga yang terstruktur agar budaya baca bisa tumbuh sejak dini. Menurut saya kegiatan ini sangat-sangat bagus sekali, sangat positif sekali, apalagi dengan banyaknya perkembangan sekarang dengan orang tua yang mungkin cuek sama orang tuanya, mereka ada dan hadir dengan pelatihan seperti ini, jadi membuat orang tua lebih aware tentang bagaimana caranya mendidik anak. Orang tua begitu. Sangat penting sekali, apalagi saya sebagai orang tua dan sekaligus sebagai pendidik. Para orang tua diharapkan bisa lebih sadar dalam mendidik dan membangun komunikasi dengan anak. Kalangan orang tua diharapkan tidak hanya mengandalkan bahan bacaan melalui teknologi, tapi bisa mendampingi atau mendidik langsung anak-anaknya. Syahul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu.